100 tahun bukan bilangan yang sedikit, tapi sebagai sebuah satu abad, 100 tahun bilangan paripurna, di mana imam-imam yang berkarya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yakni antara lain di daerah Papua, Kalimantan, baik Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Barat. Kalimantan Timur masih kosong. Tapi dari apa yang sudah saya pantau dan saya alami ketika saya bertugas di Kalimantan Selatan, khususnya di Batu Licin, saya harapkan supaya para imam yang bertugas di misi-misi di Kalimantan maupun di daerah lainnya, supaya tetap memiliki semangat rendah hati seperti Bapak pendidik kita, yakni Vincentius, dan juga teladan para imam. Banyak imam yang memiliki teladan yang rendah hati, yang juga dengan sederhana, kesederhanaan, juga siap untuk dibanting tulang kita masing-masing, alias peras tenaga keras, dan tidak takut untuk ambil risiko dalam karya misi di Indonesia. Lebih-lebih berkaitan dengan sarana maupun prasarana, kendaraan apa saja untuk melakukan tugas misioner, kunjungan ke pedalaman, misa-misa di pedalaman, di mana banyak kadang-kadang kita dikecewakan oleh situasi umat yang kadang umat tidak siap, umat masih di ladang, sementara kita jauh-jauh dari paroki menuju tempat di mana kita harus bertugas. Itu bukan hal yang mudah, tapi penuh dengan tantangan, yakni lumpur dalam perjalanan. Dan itu sampai di tempat tujuan, umat kadang-kadang ya tidak siap, artinya ya karena mereka bekerja untuk cari makan. Nah, itulah yang menjadi tantangan, hambatan. Apakah kita stres? Ya bisa saja stres, tetapi itulah yang terjadi dalam pengalaman hidup. Maka diharapkan para imam di pedalaman, saya pikir teman-teman kita, kawan-kawan kita misi di pedalaman itu juga mengalami hal yang sama. Kita tidak harus putus asa, kita cari jalan lain, yakni mengunjungi waktu yang bisa kita sepakati lagi. Dan itulah perlu kesabaran, perlu kerendahan hati, jangan takut ambil risiko. Nah, itulah yang terjadi. Kadang-kadang umat tidak siap, imamnya siap. Kadang-kadang ya imamnya tidak siap, umatnya yang siap tetapi tidak tepat waktunya. Tentang bagaimana harapan bagi dunia formator untuk persiapan para calon imam, ya itulah, yakni seperti apa yang terjadi, yakni tunjukkan ya selama bunga rampai dalam kehidupan imamat di pedalaman, karya-karya misioner di sana, tentang pendidikan, tentang karya-karya apa, pastoral, kategorial di sana, sungguh-sungguh harus disiapkan dengan baik. Artinya mereka para seminaris itu supaya siap banting tulang dan tidak manja-manja, tidak dimanja di seminari, tetapi juga harus mengalami tantangan kenyataan. Kadang-kadang kita harus tidur di rumah umat yang sederhana, makan apa adanya. Nah, kita harus juga siap untuk menerima. Bahkan seperti di Kalimantan Selatan, diharapkan para imam itu juga diharapkan untuk weekend atau paling tidak tidur di rumah umat yang ada di stasi-stasi sana yang jauh. Ada, kalau di Kalimantan Selatan itu tantangan berat, yakni 60 km sampai 75 km itu dari pusat, dari paroki. Nah, itu kita tidak bisa kembali pulang dengan keadaan yang segar kalau tidak tidur dulu di sana. Itu perlu istirahat di tempat sana sambil berpastoral, dekat dengan umat, mendengarkan keluhan, kebutuhan-kebutuhan umat. Baru-baru ini saya itu harus ya menyiapkan untuk pernikahan massal, karena umat di sana itu, maaf saja, lebih-lebih umat yang sifatnya nomaden, ya mereka dari timur-timur, mereka itu ya harus didampingi bagaimana kalau perusahaan itu memberi catatan, bila dalam waktu 1 minggu mereka tidak bisa menunjukkan surat nikah gereja atau surat nikah agama, mereka akan diusir dari tempat barak-barak mereka. Mereka harus disiapkan untuk menikah secara gerejani. Bahkan ada yang sudah punya 4 anak, 5 anak, tetapi mereka belum punya surat nikah karena mereka
sejak tahun 1998 mereka sudah pergi merantau dari Timor Leste ke pedalaman Kalimantan Selatan tanpa membawa surat-surat apapun, KTP nggak punya, surat baptis nggak punya, dan sebagainya. Sehingga mereka ya istilahnya maaf saja kalau itu adalah ya tahu-tahu sudah punya anak, punya kesibukan di sana, sehingga kita harus memberikan surat nikah gereja, bahkan tidak ada catatan sipil sama sekali. Perlu pendampingan, perlu apa, penyuluhan lagi supaya mereka siap. Ya mau apa, mereka sudah mencari makan, keluar dari pengungsian dari Timur Leste. Itu yang terjadi di beberapa tempat di Kalimantan Selatan, khususnya di daerah Batu Licin. Saya pikir ini yang penting untuk menangkal, untuk memberitahu, untuk menginformasikan apa yang harus disiapkan bagi mereka, khususnya bagi para formatores, juga para seminarians, supaya nanti siap untuk memberi pendampingan kepada mereka. Saya pikir ini yang perlu saya sampaikan dalam menyongsong 100 tahun CM di Indonesia.